Pemirsa, belakangan ini marak penculikan anak di berbagai daerah, di antaranya kasus penculikan yang baru-baru ini terjadi, yakni bocah berusia 6 tahun, warga Pesanggerahan Jakarta Selatan bernama Alvaro Kiano Nugroho, yang mana ia hilang diculik orang tidak dikenal sejak 6 Maret 2025. Kemudian juga ada kasus yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, bocah berusia 4 tahun bernama Bilkis yang juga dilaporkan hilang saat sedang bermain, namun kasus ini juga sudah terungkap. Kemudian ada lagi bocah berusia 3 tahun bernama Kenzi Alvarezi asal Kabupaten Bungo Jambi yang juga belum ditemukan sejak 1 September 2022. Nah, dari kasus penculikan ini nampaknya memang menunjukkan bahwa marak terjadi di beberapa daerah. Kemudian seperti apa pembahasannya, kita akan bergabung bersama kriminolog, ada Hanifah Nasna yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak Hanifah. Kalau kita lihat ini ada berbagai kasus penculikan, ada Alvaro, ada Bilkis yang juga sudah ditemukan. Sebenarnya kenapa belakangan ini marak sekali penculikan terhadap anak sampai dengan di berbagai daerah? Baik, selamat sore Mas Febrian. Jadi kenapa sekarang marak? Sebetulnya karena masyarakat atau pelaku, terutama pelaku, itu menganggap anak sebagai komoditas, bukan lagi sebagai makhluk gitu ya, makhluk yang harus dilindungi, tetapi komoditas. Karena komoditas berarti ada angka jualnya. Nah, angka jualnya ini yang sangat-sangat menggiurkan, sehingga mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah suatu benda gitu ya, atau yang bisa ditukarkan dengan uang dan sangat menguntungkan. Yang kedua, mereka memilih pasar yang sangat-sangat mudah karena sekarang menggunakan media sosial. Beda dengan cara-cara zaman dulu yang harus ada pertemuan dulu, tapi sekarang kan mereka bisa melakukan tawar-menawar di media sosial. Ini yang membuat komoditas yang ada itu mudah sekali diperjualbelikan. Dan terutama pelaku itu melakukan kejahatan ketika mereka ada motivasi tertentu. Yang utama mereka adalah motivasinya adalah uang yang tadi itu, karena komoditi ini menghasilkan banyak uang sehingga pelaku merasa bahwa kejahatan inilah atau perilaku inilah yang membuat mereka menjadi mempunyai keuntungan yang besar. Yang kedua, karena ada korban yang rentan. Kita ketahui ketika anak-anak usia 1 sampai 5 tahun yang disasar, berarti anak-anak ini adalah anak-anak yang belum bisa mencari perlindungan. Mereka juga masih sulit untuk melakukan pengakuan tertentu atau ketika mereka mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tertentu, mereka akan masih merasa kesulitan melakukan pengakuan terhadap dirinya, identitas dirinya. Yang ketiga, adanya absence of capable guardian, artinya tidak ada pengawasan atau berkurangnya pengawasan baik dari orang tua maupun dari lingkungan, dan terutama pengawasan di media sosial itu sendiri. Bahwa ketika terjadinya pasar ini terjadi di media sosial, tapi orang-orang diam saja, itu membuat si pelaku itu menjadi merasa bahwa perdagangan ini sangat-sangat mudah dan sangat-sangat aman. Demikian Mas yang membuat saat ini semakin marak. Baik, kalau untuk pelakunya kan merupakan sang penculik. Nah, untuk keluarga ataupun orang tua yang dalam tanda kutip membeli anak ini, apakah mereka juga dapat dikatakan sebagai pelaku atau justru korban juga? Oke, baik. Kita melihat lagi, ketika dia tidak mengetahui bahwa ini adalah anak hasil penculikan, mungkin dia hanya sebagai buyer saja gitu ya. Tapi ketika ada proses, maksudnya yang pertama ada handler, yang kedua ada broker, kemudian ada shelter, ada buyer. Ini proses TPPO, si pembeli bisa jadi menjadi tersangkut menjadi pelaku juga. Tapi bahwa di awal mereka menginginkan anak itu untuk apa, sebetulnya kan ada cara-cara yang legal. Walaupun kita sama-sama ketahui cara-cara yang legal itu dianggap sebagai cara-cara yang susah dan rumit, sehingga mereka memilih cara-cara ilegal dengan cara yang mudah dan diembel-embelin dengan sosial gitu ya, karena ini menolong anak yang terlantar. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang bisa menentukan apakah si pembeli ini bisa tersangkut atau tidak. Kalau dia tidak tahu menahu, dia hanya bisa menjadi saksi. Tetapi dari proses tadi itu, TPPO itu tadi, dengan dia merelakan uangnya 80 juta misalnya ya, atau sekian rupiah dengan harga yang tinggi, dan dia tidak tahu asal-usul anak ini, berarti kemungkinan dia juga bisa menjadi tersangkut menjadi pelaku juga gitu ya. Walaupun bukan pelaku utama, tapi sebagai buyer. Nah, kalau dari pelaku yang menculik ini, Mbak Hanifah, seperti apa pelaku ini memilih korban penculikan? Apakah memang dilakukan secara random atau memang mereka menelusuri terlebih dahulu? Oke, kalau mereka mencari korban itu biasanya sudah ada kriteria tertentu.
Biasanya yang dicari adalah usia 1 sampai 5 tahun, di mana usia 1 sampai 5 tahun itulah anak-anak dengan usia rentan. Mereka masih belum paham dengan identitas dirinya. Bahkan ketika identitasnya diganti, mereka akan mau-mau saja karena mereka itu masih bergantung pada orang dewasa atau pengampunya. Sehingga ketika dia berpindah tangan dari satu orang tua ke orang tua yang lain, masih bisa gampang dipoles. Lalu mungkin identitas di media sosialnya juga masih kecil gitu ya, berbeda dengan anak-anak usia remaja atau usia dewasa yang mungkin sudah banyak dikenal orang. Nah, kemudian anak-anak usia seperti ini, anak-anak yang mudah sekali karena ada kekurangan lagi, sistem administrasi kita itu belum ngeling ke manapun, sehingga identitas anak itu menjadi semakin mudah untuk diganti gitu ya. Jadi anak-anak ini sebetulnya bukan anak-anak yang random, tapi anak-anak yang sudah diincar gitu ya, terutama usianya. Tapi pengincaran selanjutnya adalah bagaimana anak ini pengawasannya kurang dan diambil dari tempat-tempat umum, justru tempat umum. Jadi jangan pernah merasa bahwa penculikan itu diambil dari tempat gelap, tapi justru di tempat-tempat umum yang pengawasannya kurang. Baik, Mbak Hanifah, mungkin tidak jika penculikan anak di bawah umur ini bisa melibatkan juga jaringan profesional yang lebih besar lagi? Ya, untuk saat ini sepertinya iya, karena ada proses perekrutan. Berarti kan ada handler tadi ya, ada pengambilan anak dari tempat yang dianggap pengawasannya kurang. Mungkin CCTV-nya tidak ada, mungkin orang tuanya sibuk sendiri gitu ya. Kemudian ada broker. Kan kalau kita lihat ketika si handler ini mengambil anak, dia membawa ke rumahnya, kemudian menawarkan di media sosial. Ketika ini ditawarkan di media sosial, berarti kan sudah ada perencanaan matang dan pengambilnya juga paham bahwa ini bukan anak yang terlantar, tapi ini anak orang dengan identitas tertentu gitu ya. Kemudian ada shelter yang menerima tadi itu sebelum dipindahkan ke tempat orang sebagai buyer tadi itu di tempat lain atau di kota lain. Ini ada tempat penampungan. Kalau 4 hal ini sudah ada, berarti ini sah sebagai TPPO. Ketika ini sah sebagai TPPO, berarti ada sindikat yang membawahi atau melakukan kejahatan ini gitu. Nah, masalahnya lagi adalah kenapa kejahatan ini tidak pernah tuntas? Karena selama ini yang ditangkap itu hanya ujung tombaknya, yaitu handlernya saja. Oke. Di bagian paling atas itu tidak pernah tertangkap. Sehingga ekosistemnya tuh masih terjadi lagi dan mereka melakukan kejahatan dengan wajah yang baru. Seperti saat ini mereka melakukan jual beli di pasar yaitu dengan menggunakan media sosial. Ya, ini kan juga kalau misalnya kita berkaitan dengan penjualan anak atau TPPO ini kan juga berkaitan dengan catatan sipil dari anak ini sendiri yang sudah memiliki orang tua dan juga dicatat dengan baik. Ada tidak kemungkinan bahwa memang ada oknum yang bermain juga dalam hal ini? Kalau sampai pemindahan data, berarti ada oknum-oknum yang memang mereka secara ilegal itu mengganti data-data anak ini dan ini dimanfaatkan oleh pelaku karena lemahnya kontrol, baik kontrol dari orang tua, kontrol dari masyarakat, bahkan kontrol dari secara administratif negara. Sehingga anak-anak ini mudah sekali dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan mengganti identitasnya. Berarti ini kan kejahatan besar dan terorganisir. Kalau sampai mereka bisa pindah ke tempat lain dengan identitas baru, berarti ada data-data secara administratif negara yang diganti oleh oknum-oknum tertentu. Berarti apakah Anda melihat ada celah dari administrasi kita yang perlu diperbaiki agar semakin sulit penculik ini melakukan penculikan terhadap anak? Iya, karena begini Mas, kejahatan ini atau penculikan ini bukan tiba-tiba banyak, tapi karena peluang kejahatannya dibaca oleh pelaku itu sangat besar gitu ya, dari mulai pengawasan sampai penggantian identitas tadi. Nah, jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba banyak, tapi mereka tahu celahnya seperti itu dan ada oknum-oknum yang mungkin bisa membantu mereka untuk melancarkan pemindahan anak ini atau perdagangan ini anak ini dengan hasil yang sangat-sangat besar dan sangat menggiurkan bagi pelaku. Baik, Mbak Hanifah, apa pesan Anda bagi para orang tua agar bisa terus waspada agar anaknya tidak menjadi korban penculikan? Oke, baik. Kalau tadi kita sudah menyampaikan bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tapi yang pertama garda terdepan dari pengawasan adalah dari orang tua.
orang tua harus melakukan pengawasan aktif. Pengawasan aktif itu tidak hanya mengawasi anak, tapi membuat anak menjadi berdaya. Dia tahu kapan dia di kondisi yang membahayakan gitu ya. Lalu mereka juga tahu bagaimana mereka harus melindungi diri. Setidaknya orang tua mengajarkan 3T. T yang pertama adalah tidak ikut orang lain. Yang kedua, tidak menerima barang dari orang asing. Yang ketiga, tidak diam. Kalau tidak diam berarti dia harus diajarkan. Ada simulasi bagaimana mereka harus teriak. Kepada siapa mereka harus meminta tolong. Ketika anak sudah diajarkan untuk berdaya, berarti masyarakat pun juga harus berpartisipasi dalam menerima teriakan anak atau kondisi-kondisi anak yang nampak berbahaya. Nah, ini kan berarti PR untuk kita semua, bukan hanya orang tua. Ketika orang tua waspada, masyarakat juga waspada, terus pemegang platform digital itu dia juga tahu mana saja atau platform apa atau media apa yang digunakan untuk berjualan anak ini, dia itu gercep menyelesaikan semuanya dan polisi menerima masukan atau pelaporan dengan sangat cepat, kejahatan seperti ini bisa diminimalisir. Baik, artinya memang diperlukan perhatian lebih bukan hanya dari orang tua tapi juga dari lingkungan tempat anak itu tumbuh dan juga kembang. Terima kasih Mbak Hanifah sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.